Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Nuzulia, NIM 23531080, Prodi PAI 3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang mana artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas senanti-nantinya, semata-matanya karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Telah jelaslah bahwa ayat di atas menjelaskan sholat 5 waktu adalah sholat yang hukumnya fardu ain dan dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebanyak 5 kali sehari. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Saat ini hukumnya fardu ain atau wajib, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah balik kecuali berhalangan karena sakit keras, gangguan kejiwaan, haid dan lain sebagainya. Khusus untuk sakit atau disabilitas yang membatasi umat menjalankan saat sebagaimana mestinya, maka mereka diperbolehkan melakukannya saat dalam posisi duduk atau berbaring semampu mereka. Khusus pada hari Jumat, laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah bersama-sama. Sebagai pengganti sholat zuhur, sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan atau bagi mereka yang dalam perjalanan atau musafir. Sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, faman tarakaha waqad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah melaksanakan sholat berarti dia telah menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan tiang agamanya. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Selain itu ada beberapa hadis lain yang juga menyatakan hal yang sama seperti. Telah jelas juga bahwasanya perjanjian antara hadis di atas menjelaskan bahwanya perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Yang kedua yaitu inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat. Sholat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sholat memiliki banyak keutamaan, diantaranya memperkuat hubungan dengan Allah, mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan, membersihkan hati dari dosa-dosa, menjaga kecintaan terhadap agama. Ada beberapa juga sholat fardu ain atau sholat yang diwajibkan. Yang pertama yaitu sholat zuhur, yang kedua sholat asar, dan yang ketiga sholat maghrib, yang keempat sholat isya, dan yang kelima sholat subuh. Sholat di atas sangat diwajibkan bagi setiap orang muslim yang sudah balik. Akan tetapi ada juga larangan atau tidak diwajibkan bagi seorang yang dalam keadaan haid atau nifas dan orang gila atau anak-anak yang belum balik. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah, diantaranya sholat duha, sholat tahajud, sholat awabin, sholat qobliyah ba'diyah, dan masih banyak juga sholat-sholat yang lainnya. Dan maksud sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Maksudnya, apabila kita mengerjakannya kita akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita tidak akan mendapat dosa. Adapun waktu yang dilarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua yaitu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. Yang kedua, matahari tepat di atas kepala sampai waktu sholat zuhur. Yang keempat, matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya matahari. Yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Waktu-waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Waktu istiwa sangat sebentar sekali sehingga hampir tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu itu berlaku untuk hari Jumat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Sholat 5 waktu berawal dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 dalam satu malam yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menerima
perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun setelah bernegosiasi dengan beberapa nabi termasuk dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah meringankan dengan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Selain perintah sholat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga telah perintahkan sholat kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam yang diperintahkan sholat subuh, dan Nabi Daud yang diperintahkan sholat zuhur, Nabi Sulaiman yang diperintahkan sholat asar, Nabi Yakub yang diperintahkan sholat maghrib, dan Nabi Yunus yang diperintahkan sholat isya. Itu adalah sejarah singkat tentang sholat. Sholat juga termasuk ke dalam rukun Islam. Itulah mengapa sholat 5 waktu sangat dianjurkan. Bahkan ketika kita dihisab, nanti yang pertama kali ditanyakan kepada malaikat kepada kita adalah tentang sholat.